Hey guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini mari kita bahas soal Loki season kedua. Karena memang Loki akan dirilis di Jumat pagi ini. Tinggal menghitung jam lagi perilisan dari episode pertama dari Loki. Jadi sekarang waktunya kita untuk merefresh otak kalian, merecap dan juga mengingat detail-detail menarik apa sih yang terjadi di Loki season pertama. Dan apa yang perlu kalian persiapkan sebelum menyaksikan Loki season kedua. Tapi sebelum itu gue mau flashback bahwa perilisan dari Loki season pertama itu adalah di bulan Juni 2021. Sebenarnya Project Loki ini kan digadang-gadang sebagai project pertama dari Marvel Studio sejak transisi mereka dari Infinity Saga dengan kehebatan Avengers Endgame mereka pindah ke Multiverse Saga, dan Loki inilah yang memperkenalkan konsep multiverse tersebut. Tapi karena projectnya pada saat itu belum selesai syuting dan juga produksi, akhirnya WandaVision lah menjadi project pertama dari Multiverse Saga, dan sekaligus WandaVision ini menjadi kayak project pertama Marvel yang hadir di layanan streaming karena sejak Disney ini menelurkan aplikasi terbaru mereka yang namanya Disney Plus itu, akhirnya Marvel ini punya dua platform berbeda, yang satunya di layar lebar, yang satunya di versi layar kaca ataupun di layar streaming. Nah, ini sebenarnya pedang bermata dua untuk masa depan dari Marvel, karena jauh-jauh hari bahkan sekarang kita rasakan banget dampak apa yang dilakukan dari Disney tersebut. Karena jujur, mulai dari WandaVision tersebut, akhirnya Marvel Studio bukan lagi mengutamakan kualitas, tapi justru mengutamakan kuantitas. Karena nggak bisa berbarengan. Lu mau kejar setoran, tapi juga pengen kualitas, itu sesuatu hal yang agak mustahil. Justru memang terbukti bahwa orang-orang di belakang layar banyak yang mengeluh bahwa Marvel ini kejar tayang, bahkan mengubah detik-detik konsep mereka di menit-menit akhir perilisan. Jadi itu membuat lelah, dan Marvel Disney juga adalah salah satu rumah produksi yang membuat dan juga menyebabkan banyak sekali demo yang disebut dengan SIG-AFTRA, para pekerja seni di belakang layar film-film, karena mereka benar-benar kelelahan dan mereka digaji nggak sesuai gitu. Pada intinya Marvel ataupun Disney adalah salah satu lah kayak gitu ya. Dampak dari banyaknya kuantitas yang ditelurkan oleh Marvel sejak adanya live streaming akhirnya membuat kita sebagai fans dari Marvel agak kelelahan mengikuti kisah-kisahnya, karena kita terbiasa dari fase 1, 2, 3 sampai Infinity Saga itu kan wajib banget yang namanya ngikutin project-project Marvel, karena kalau lu nggak nonton satu film lu bakal ketinggalan gitu ya. Tapi setelah banyaknya ada layanan streaming, ada ini, ada itu, di fase Multiverse Saga ini banyak sekali fans sekarang yang tidak peduli lagi, dan mereka menonton Project Marvel itu bukan suatu keharusan lagi. Jadi mereka nonton yang penting-penting aja, toh nanti juga bakal ada recapnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dampaknya karena mereka terlalu mementingkan kuantitas. Semoga saja ke depan, kabar-kabarnya juga Kevin Feige mengatakan bahwa mereka nggak banyak lagi bakal menelurkan project-project yang terlalu banyak, dan mereka tetap pengen menunjukkan kualitas mereka dan balik ke masa kejayaan mereka lagi. Semoga aja gitu ya. Nah, salah satu project yang mereka menentukan kualitas mereka tentu saja ada di Loki season kedua ini. Sebenarnya beban yang dipikul oleh Loki season kedua ini berat banget, karena Loki season kedua ini menentukan bagaimana masa depan dari MCU kedepannya. Karena jujur, sejak Loki season pertama itu kan hype-nya mulai kebangun. Wah, ini keren Multiverse Saga, adanya Hugh Remains, adanya Kang the Conqueror. Tapi terbukti dengan banyaknya proyek-proyek lain yang membuat penonton lelah. Hadirnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania pun akhirnya membuat project tersebut rugi ya. Modal mereka kurang lebih kalau nggak salah itu $600 juta, dan terkumpul secara global hanya sekitar $467 gitu ya. Jarang banget kan project Marvel yang rugi. Apalagi yang terakhir ada series Secret Invasion, itu kan penilaiannya jelek banget, baik dari kritikus, baik dari jumlah penayangan, penilaian dari penonton penggemar biasa itu di luar ekspektasi, justru di bawah, down gitu. Jadi Loki season kedua adalah salah satu penyelamat yang menurut gue lu harus keren gitu. Kalau nggak keren, udah kayaknya MCU hancur gitu. Belum menyaksikan Loki season kedua, ada 10 detail yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, latar waktu dari Loki season pertama itu terjadi di tahun 2012, tepatnya di event film The Avengers, dimana di Avengers Endgame kan para Avengers kembali ke masa lalu untuk mengumpulkan Infinity Stone, dan di tahun 2012 inilah akhirnya mereka bertemu lagi dengan Loki yang sudah ditangkap. Di sana ada Tony Stark dan juga Ant-Man yang berusaha untuk merebut Tesseract tersebut.
tapi ternyata gagal, tapi Tesseract tersebut justru diambil oleh Loki. Sejak saat itu Loki kabur, tapi bukannya kabur ke semesta yang sama, tapi justru Loki menjadi makhluk Nexus Being di mana dia pindah ke universe alternatif. Nah, mulai dari sinilah Loki ditangkap oleh TVA karena berpotensi untuk mengacaukan multiverse ataupun Sacred Timeline tentunya. Di detail yang kedua, Time Variance Authority atau yang disebut dengan TVA ini pada awalnya memang diperkenalkan di series Loki sebagai sebuah kelompok yang menjaga ketertiban waktu. Tapi memang berjalannya season pertama itu kita jadi tahu bahwa TVA ternyata ada orang yang menguasai, dan juga agar membuat multiverse ini menjadi satu cabang lagi yang disebut dengan Sacred Timeline. Padahal memang pada sejatinya alaminya multiverse itu bentuknya bercabang-cabang, tapi ternyata berkat TVA ini akhirnya membuat mereka itu memangkas semua cabang-cabang tersebut. Akhirnya mulai ketahuan lah seluk-beluk bobrok-bobroknya TVA yang membuat Loki bersama dengan variannya ini mencari tahu rahasia di balik orang yang mengendalikan TVA sebenarnya. Karena memang di awal yang menguasai TVA itu disebut dengan para Timekeepers, tapi ternyata Timekeepers ini hanya sebagai icon saja. Di detail selanjutnya, TVA ini memiliki maskot yang diberi nama Miss Minute. Memang penggambarannya agak sedikit menyeramkan, tapi memang apa yang dilakukan dan juga dijelaskan oleh Miss Minute ini adalah perintah dan juga informasi langsung yang ada dari sang bos besar dari TVA. Kemudian juga di detail selanjutnya ada Sophia Di Martino memerankan varian wanita dari Loki yang diberi nama dengan Sylvie, di mana Sylvie ini bertekad untuk menghancurkan TVA. Karena memang si Sylvie ini dari ia kecil ternyata universe alternatifnya ini sudah dihancurkan oleh TVA, yang mengakibatkan ia ini ditangkap oleh TVA. Tapi tiba-tiba Sylvie ini mencuri tempat milik TVA yang bisa pergi kemana saja. Mulai sejak saat itulah pertumbuhan dari Sylvie ini dia dedikasikan untuk menghancurkan TVA dan juga melacak TVA di setiap universe alternatif, sehingga ketika Sylvie ini bertemu dengan orang-orang TVA yang sedang melakukan tugasnya, dia akan langsung kalahkan. Jadi keresahan orang TVA terhadap Sylvie inilah yang menjadi permasalahan utama kenapa Loki diajak kerjasama oleh Mobius dan juga teman-temannya. Di detail selanjutnya, di akhir season pertama dari Loki, akhirnya kita mengetahui niat busuk dari TVA bukan cuma sekedar menjaga tatanan waktu. Ternyata TVA ini justru diciptakan oleh satu orang yang bernama He Who Remains, dan He Who Remains ini adalah cikal bakal lahirnya varian-varian dari Kang the Conqueror. Di detail selanjutnya, di akhir season pertama dari Loki, Sylvie kemudian membunuh sosok He Who Remains ini, dan kemudian dia juga ikut mengkhianati Loki. Karena memang kalau kalian dengar di beberapa percakapan antara He Who Remains dengan Loki dan juga Sylvie, He Who Remains ini sempat menawarkan dua pilihan. Pilihan pertama, mereka ini bisa mengambil bagian dan juga mengatur TVA dan juga mengatur multiverse, dan mereka intinya kerjasama dengan He Who Remains. Tapi di sisi kedua, kalau mereka membunuh He Who Remains pada saat itu juga, maka akan menyebabkan multiverse wars. Tapi karena memang Sylvie ini sudah krisis kepercayaan sejak awal, akhirnya membuat Sylvie ini tidak percaya sama sekali dengan apa yang dibilang oleh He Who Remains, dan akhirnya si Sylvie ini menendang Loki kembali ke markas TVA, dan Joss akhirnya dia membunuh He Who Remains, dan dari sinilah awal dari multiverse saga sebenarnya itu terjadi. Setelah Loki season pertama berakhir, konsep cerita dari multiverse ini berlanjut di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Di sinilah kita akhirnya melanjutkan kisah yang terjadi di akhir dari Loki season pertama, dan kemudian di sini kita akan melihat Kang the Conqueror yang sebenarnya, yang sejahat-jahatnya yang dimaksudkan oleh He Who Remains. Di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania inilah kita akhirnya melihat bagaimana kejamnya, kuatnya varian dari Kang, dan kita akan melihat satu Kang yang diasingkan karena memang Kang satu ini menganggap bahwa semua varian Kang lainnya itu hanya bermain-main kayak bocah mempermainkan waktu, yang pada ujungnya dia sudah melihat hasilnya. Nantinya ke depan multiverse ini akan menjadi kacau balau, sehingga Kang the Conqueror utama ini ingin menyelesaikan semua itu dan ingin mengalahkan semua varian dari Kang, yang membuat varian Kang ini dikucilkan sampai ke Quantum Realm, dan akhirnya kita akan melihat bagaimana dia terdampar bersama Janet Van Dyne dan juga bertarung bersama Scott Lang dan juga Hope tentunya. Meskipun memang agak kurang masuk akal kenapa dia bisa kalah dengan Semut, bisa kalah dengan Scott Lang, tapi memang kita sangat yakin bahwa akhir nasib dari Kang the Conqueror di Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu belumlah meninggal dan akan dilanjutkan ke Loki season kedua, karena akan saling
saling berhubungan antara Quantumania dan juga Loki season kedua. Dan di detail selanjutnya di sini kita akhirnya mengetahui bahwa multiverse saat ini menjadi kacau balau, bercabang-cabang dan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu, dan semua itu bisa digambarkan kita lihat di ending dari Loki season pertama. Kita bisa melihat layar monitor yang ada di kantor TVA itu kan kacau balau banget. Ditambah lagi setelah kalian menyaksikan trailer dari Loki season kedua, di sana kalian bisa melihat dengan sangat jelas bahwa multiverse sangat kacau balau. Itu tentu saja tugas dari Loki dan juga teman-temannya untuk membuat multiverse ini menjadi sakral timeline kembali. Gue yakinnya mereka akan membuatnya menjadi teratur lagi dan akhirnya mengakui bahwa He Remains benar tentunya. Dan sekarang kita sampai ke detail yang terakhir. Tentu saja nasib Loki saat ini adalah dia tersesat di alam semesta alternatif. Akan terjadi namanya fenomena time sleeping. Kita akan melihat bagaimana Loki bisa bepergian dari satu universe ke universe yang lain, dan kita akan melihat bagaimana usaha dari Loki bersama TVA, Morbius dan juga yang lainnya untuk menghentikan aksi-aksi yang terjadi. Terutama di sini juga kita akan melihat varian dari Kang yang lainnya yang bernama Victor Timely yang justru juga akan semakin kuat menjadi lambang juga landasan dasar bagaimana kacaunya multiverse di masa depan. Dan juga tentunya kita akan melihat bagaimana nasib dari Miss Minute, Ravonna Renslayer yang ternyata ikut gabung bersama Victor Timely di tahun 1980-an. Dan yap, itulah detail-detail menarik yang menjadi modal kalian sebelum menyaksikan Loki season kedua. Kita bahas sesingkat mungkin dan juga semoga saja video ini berguna untuk kalian semuanya guys. Jujur kita sangat antusias untuk Loki dan juga sangat khawatir. Semoga saja apa yang dihantarkan dari cerita Loki season kedua ini bisa membuat para fans MCU ataupun fans baru dari MCU semangat lagi, sama vibe-nya sama sebelum perilisan dari Infinity War ataupun Avengers Endgame. Nah, kalau kalian punya pernyataan, kritik ataupun review menarik terkait dengan Loki season kedua atau secara keseluruhan nasib dari MCU, nasib dari film-film superhero, jangan lupa tambahkan di kolom komentar dan kita seneng banget untuk membacakan setiap komentar-komentar kalian guys. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.